Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang pecahan yang senilai. Sebelum kita mulai ke pecahan senilai, kita ingat lagi tentang pengertian pecahan. Ini ada satu buah pizza yang dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Kemudian Rido makan 1 potong. Berapa bagian pizza yang dimakan Rido? Dan berapa bagian pizza yang masih tersisa? Ini tadi, pizzanya dipotong menjadi 6 bagian. Kalau Rido makan 1 potong, itu artinya dia memakan 1 potong dari keseluruhan 6 potong. Atau ditulis 1/6. Kemudian pizza yang masih tersisa adalah 5 potong dari keseluruhan ada 6 potong. Atau ditulisnya 5/6. Ini 1/6, itu artinya 1 sebagai pembilang, kemudian 6 sebagai penyebut. Sedangkan sisanya tadi ada 5/6, itu artinya 5 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Nih, kemudian kita pelajari tentang pecahan yang senilai, yaitu pecahan-pecahan yang nilainya sama. Pecahan senilai ini dapat diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dari pecahan semula dengan bilangan yang sama selain 0. Misalnya ada pecahan A per B. Kita mau mencari pecahan-pecahan yang senilai dengan A per B. Kita dapat melakukan perkalian, yaitu A per B kita kalikan dengan masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Misalnya M. Jadi A kali M, B kali M. Dapat juga kita peroleh dengan cara membagi masing-masing pembilang dan penyebut dengan bilangan N. Dengan syarat M dan N-nya itu bilangan bulat selain 0. Karena nanti kalau bilangan dikalikan dengan 0 atau dibagi dengan 0, maka nanti jadi pecahannya 0/0 atau tidak terdefinisi. Contohnya ini. Tuliskan masing-masing 3 pecahan yang senilai dengan yang pertama itu 5/8. Kemudian yang kedua itu pecahan senilai dengan 20/30. Untuk yang pertama tadi, pecahan yang senilai dengan 5/8 dapat kita peroleh dengan mengalihkan masing-masing dengan 2, yaitu 5 kali 2, 8 kali 2. Kita peroleh 10/16. Atau dapat juga kita kalikan 5/8-nya dengan 3. Jadi 5 kali 3, 8 kali 3. Kita peroleh 15/24. Yang ketiga dapat juga kita kalikan masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan 4. Jadi 5 kali 4, 8 kali 4. Kita peroleh 20/32. Jadi 5/8, 10/16, 15/24, dan 20/32 itu adalah pecahan yang senilai. Untuk soal yang kedua tadi, pecahan yang senilai dengan 20/30. Kita peroleh dengan cara membagi masing-masing pembilang dan penyebut dengan bilangan 10. Misalnya dibagi dengan 10, berarti 20 bagi 10 itu ketemu 2, 30 bagi 10 itu sama dengan 3. Jadi 20/30 senilai dengan 2/3. Dapat juga masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 5. 20 dibagi 5, 30 dibagi 5. Kita peroleh 4/6. Atau yang ketiga, tadi 20/30 itu kan sama dengan 2/3. Dari sini kita dapat peroleh pecahan yang senilai dengan cara pecahan 2/3 tadi masing-masing pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 3. 2 kali 3, 3 kali 3. Kita peroleh 6/9. Jadi 20/30, 2/3, 4/6, dan 6/9 itu adalah pecahan yang senilai. Nih, contohnya misalnya ada kita diminta untuk mengisikan titik-titik dengan bilangan yang tepat. 2/5 sama dengan titik-titik per 20. Kemudian soal yang kedua, 27/36 itu sama dengan 18 per titik-titik. Nih, cara yang pertama, tadi 2/5 sama dengan berapa per 20 itu? 5. Bisa jadi 20 itu kan dikalikan dengan 4. Maka untuk pembilangnya itu juga harus dikalikan dengan 4. Kita peroleh 8. Cara yang kedua, kita misalkan titik-titiknya ini dengan kotak biru ini ya.
Ya, titiknya kita kotai. Kemudian kita kalikan silang. Kotak kalikan 5, 2 kalikan 20. Jadi kotak kali 5 sama dengan 2 kali 20. Kotaknya berarti 2 kali 20 dibagi 5. Atau sama dengan 40 dibagi 5 itu sama dengan 8. Jadi titiknya diisi dengan 8. Yang tadi, cara yang kedua tadi itu lebih kita kenal dengan istilah kali silang. Jadi pada pecahan yang senilai, itu misalnya A per B sama dengan X per Y, maka berlaku rumus kesamaan A kali Y sama dengan B kali X. Ini istilahnya, istilah lebih kerennya itu kali silang. Nih, contoh yang lain tadi, contoh yang kedua, bila ada 27 per 36 itu sama dengan 18 per titik. Kita gunakan cara yang kedua tadi, cara kali silang. 27 kalikan titik sama dengan 18 kali 36. Berarti titiknya adalah 18 kali 36 dibagi 27. Atau titiknya adalah 24. Nih, jadi 27 per 36 itu sama dengan 18 per 24. Ya, sekian ini tadi pelajaran kita kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya.